Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita semua akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini memerdekakan setiap kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi ini yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baca dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Abraham, di mana betapa besar kuasa Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang tampaknya itu mustahil. Nah, dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14 ini panggilan bagi kita semua, yaitu apakah bagi Tuhan ada yang mustahil? Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ketika kita punya iman yang sungguh berharap kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, sejarah mencatat, saudara, ada seorang kapten, dia bernama Matthew. Di Matthew ini dia berencana berenang menyeberang Selat Inggris sejauh 34 km pada bulan Agustus tahun 1875. Nah, banyak orang menganggap Matthew ini dia gila. Kenapa? Karena pada waktu itu apa yang akan dilakukan Matthew adalah sesuatu yang dianggap mustahil dan tidak mungkin. Nah, Selat Inggris ini memiliki gelombang dan arus yang terlalu kuat dan untuk diseberangi. Nah, tetapi Matthew ini dia tidak mau dia tidak mau mengalah begitu saja, dia tidak mau menyerah, dia tidak mau mengikuti apa yang dipercayakan. Kebanyakan orang dengan tegas dia berkata begini, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan Matthew berkata bahwa orang pikir itu mustahil, penyebabnya sederhana saja, karena hal itu belum pernah terjadi, tapi saya akan melakukannya. Matthew tetap melakukannya karena dia meyakini itu. Saudara, akhirnya Kapten Matthew ini berhasil menyeberang Selat Inggris dengan berenang selama 21 jam 45 menit pada tanggal 24 Agustus 1875. Nah, saudara, sesampainya di pantai Prancis, apa yang terjadi, saudara? Dia mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari orang-orang yang dahulunya tidak percaya bahwa hal itu bisa ia lakukan. Nah, dunia mungkin menganggap impian dari Tuhan untuk kita itu tidak dapat dicapai. Orang-orang mungkin menganggap visi yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu visinya terlalu besar dan itu tidak mungkin terjadi. Nah, kita ingat juga kisah Nuh, saudara, di mana orang lain menganggap dia itu gila. Karena apa? Dia menerima visi yang datang dari Tuhan untuk apa? Membuat bahtera. Atau kisah Abraham di mana dia harus meninggalkan daerahnya Ur Kasdim untuk mengikut Tuhan. Ya, tokoh-tokoh Alkitab memberi kita contoh nyata dari apa yang telah terjadi. Dan mari kita mau ingat bahwa Tuhan memberikan kita visi untuk hidup yang dasarnya memiliki tujuan dan rencana yang besar. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita dapat bertahan dan percaya pada harapan dan visi yang datang dari Tuhan? Nah, saudara, mari kita melihat kembali dari kisah Abraham yang Tuhan telah menjanjikan kepadanya bahwa dia dengan Sarah akan memiliki banyak anak, meskipun keduanya sudah tua dan tidak mungkin memiliki anak. Ketika Tuhan memberitahu Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki anak, nah Abraham terkejut dan Sarah itu dia tertawa. Bagi mereka untuk memiliki anak pada usia mereka itu sangatlah tidak mungkin. Namun Tuhan menggunakan kekuatannya untuk apa? Mewujudkan janjinya. Dan selain itu dalam hidup kita, saudara, kita mungkin menghadapi mimpi atau tujuan hidup yang tampaknya tidak dapat dicapai. Seperti Abraham, mungkin dia mengalami halangan, rintangan yang sulit. Tetapi melalui kisah ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemegang kuasa tertinggi yang mampu melakukan segala sesuatu ketika kita bertemu dengan yang namanya kemustahilan. Nah, poin apa yang kita dapat dari perenungan firman Tuhan di pagi ini? Yang pertama, mari kita mau percaya pada janji Tuhan. Abraham mempercayai janji Tuhan, saudara, bahkan ketika itu terdengar mustahil. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran
dan janjinya pasti tergenapi pada waktunya, dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai sebuah kebenaran. Mari kita tetap percaya, jangan kita menyerah. Dan yang kedua, poin yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita meragukan kemampuan Tuhan, kita membatasi kuasa Tuhan, ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan iman, segala sesuatu itu bisa terjadi dengan kekuatan dan kehendak kuasa Tuhan. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiran-pikiran negatif atau keraguan kita. Dan keraguan itu seringkali menjadi masalah yang besar bagi pikiran kita, bagi apa yang kita sedang hadapi, tantangan yang kita hadapi. Jangan kita ragu, dan mari kita belajar untuk kita meriset ulang hati kita, dan kita mengerahkan pandangan kita kepada kebesaran Tuhan dan kuasa-Nya. Poin yang berikutnya yaitu tetaplah kita berdoa dalam kesetiaan. Nah, ketika kita berbicara dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya, otomatis Tuhan akan memimpin kita pada jalan yang benar dan mengatasi segala rintangan. Dengan berdoa, kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Kita diingatkan kembali hari ini bahwa kita harus selalu percaya pada kuasa Tuhan akan hidup kita yang melampaui semua dosa. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan, berpegang pada iman, dan percayalah bahwa Tuhan Allah dapat melakukan segala yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup kita. Nah, jika Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita, Dia pasti akan membantu kita dan mendukung kita dalam setiap perjalanan kita. Bahkan jika itu tampaknya tidak mungkin, saudara, bagi kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepada setiap janji-janjinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menuntun setiap kita. Tetap kita mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Iman memberikan bukti keberadaan hal-hal yang tidak dapat kita lihat secara alami dengan indera mata kita, secara fisik. Tetapi mari saudara, kita mau mempraktekkan ini dalam kehidupan kita, karena iman adalah keyakinan yang kuat akan hal-hal yang kita harapkan. Bukan berarti kita melihatnya secara fisik, melainkan kita yakin akan realitanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya bahwa kekuatan Tuhan sungguh berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berkati. Immanuel.